Oke. Ini berarti cara enak kita buat nurunin kolesterol sama darah tinggi ya Pak? Iya, Cara betul. enak banget ini, nggak usah minum obat-obatan, tapi kita bisa coba untuk konsumsi black garlic secara rutin. Halo Serasco, selamat siang. Balik lagi sama saya Alfi dan Bapak Dwiko Gunawan di Sera Podcast, Rambi Botani Podcast. Kali ini edisi yang spesial banget nih teman-teman. Jadi kali ini kalian ada yang tahu nggak kita ada di mana? Kita akan menuhin janji kita nih buat ngasih tahu ke teman-teman mengenai black garlic. Nah, hari ini kita sudah ada di pabriknya black garlic. Nah, Pak, sebelum kita cerita lebih jauh tentang black garlic, jangan lupa untuk subscribe channelnya Serambi Botani, kemudian like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa juga ya, nyalain loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang tahu kalau misalnya Serambi Botani udah ada episode terbarunya. Halo Pak Dwiko, apa kabar? Halo juga Mbak Alfi. Kita ini sekarang tema baru nih Pak. Tema baru, di tempat baru. Di tempat baru. Di bulan yang baru juga sih Pak ini. Mantap. Jadi kita ini mau menuhin janji sama teman-teman nih. Kita pengen bahas mengenai black garlic nih Pak. Iya. Gitu. Sebenarnya tuh black garlic itu kan emang udah umum nih Pak kita dengar. Tapi kita masih belum tahu sebenarnya black garlic itu apa dan sebenarnya buat apa sih dia itu. Oke. Begini Mbak Alfi, sebelum kita membahas black garlic, tentu yang bahan-bahannya dulu nih, yang memang mudah kita temui dan di sekitar kita. Mungkin saya akan berbicara juga bahan dasarnya black garlic itu apa. Itu berdasarkan bahan dasarnya adalah dari bawang putih ya, bawang putih biasa ya, baik itu namanya bawang putih cutting maupun bawang putih tunggal gitu ya, atau bawang putih lanang. Itu bahan dasarnya seperti itu. Karena dari bahan dasarnya sendiri kita sudah tahu bahwa produk ini atau bahan ini adalah namanya superfood. Jadi banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan gitu ya. Sebagai anti kolesterol, kemudian juga bisa sebagai anti alergi. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ini adalah bahan dasar dari black garlic gitu. Apa sebetulnya bahan yang aktifnya di bawang putih ini gitu ya? Bawang putih dulu nih. Kita belum bicara mengenai black garlic. Bawang putih sendiri ternyata bahan aktifnya itu adalah namanya alisin. Gitu ya. Alisin itulah yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita gitu. Tetapi gitu ya, sayangnya gitu bawang putih atau alisin ini berbau kurang enak. Oh, gitu jadi ya. bikin bawang itu punya bau khas tuh si Betul, alisinnya ya Pak? karena dia mengandung gugus dari gugus sulfur yang jadi baunya kurang enak bagi tubuh maupun nanti dikonsumsi. Walaupun dia sangat baik sekali untuk tubuh kita gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin ada beberapa penelitian berikutnya sehingga bagaimana bahan aktif itu atau bahan-bahan yang sangat berguna bagi tubuh itu masih bisa dikonsumsi dan lebih enak. Kemudian dibuatlah black garlic itu. Begitu. Jadi sebenarnya kalau manfaatnya sama aja, bedanya tuh apa Pak sama black garlicnya? Iya, jadi kalau black garlic itu adalah maksud bawang putih yang mulai proses ya, mulai proses yang secara umum bilang disebutnya fermentasi. Walaupun sebetulnya secara akademis itu bukan dibilang fermentasi, tetapi disebut aging atau secara ilmu kimianya disebut ada reaksi Maillard gitu. Reaksi enzimatis yang merubah komposisi yang ada di bawang putih menjadi bawang hitam gitu. Baik itu nanti bahan aktifnya sendiri alisin itu nanti dirubah dalam proses enzimatik itu merubah menjadi SAC namanya, S-allyl cysteine, yang tentunya fungsinya sangat baik dan lebih baik daripada alisin, gitu, Mbak Alfi. Fungsinya lebih baik dan berarti manfaatnya lebih terasa ke dalam tubuh ya Pak? Iya, karena setelah diteliti S-allyl cysteine itu adalah dampaknya sekitar 4-5 kali kebaikan daripada alisin sendiri.
Oke, memang sesuatu yang difermentasi jadinya lebih oke ya Pak? Lebih untuk oke karena tubuh. memang secara kompon atau secara struktur kimianya dia lebih sederhana ya. Selain daya antioksidannya lebih tinggi, dia tuh juga lebih mudah diserap karena struktur molekulnya lebih pendek-pendek Oke, gitu. jadi lebih gampang dioptimumkan untuk diserap ke dalam tubuh. Iya. Jadi manfaatnya juga langsung terasa Betul, dibanding dengan kita betul konsumsi sekali. bawang putih sendiri. Iya. Cuman nggak kebayang aja sih Pak kalau konsumsi bawang putih langsung tuh rasanya tuh Pasti nggak nyaman, ya sih, nggak Pak. nyaman, nanti bisa Betul. menghasilkan mulut bau, keringat bau. Nah, karena adanya reaksi Maillard itulah ada perubahan dari sulfural compound itu dirubah menjadi cysteine sehingga tidak terlalu membuat bau untuk Oke. ininya. Nah, seperti apa black garlic teman-teman udah tahu belum? Ini saya punya sampel untuk black garlic. Nah, ini yang biasa kita temui di dapur-dapur mama-mama, ibu-ibu, bunda-bunda itu yang ini, Putih. yang putih. Tapi yang ini itu tergolong dalam black garlic yang sudah difermentasi. Tapi ini tuh black garlic cutting ya, Pak? Ya, ada Kan tergantung kita ada dari bahan dua ya? dasarnya. Oh, Ya, tergantung kalau dari bahan bahan dasarnya cutting yang Oke. putih, tentu jadinya yang Jadinya yang seperti black garlic ini. cutting juga. Kalau misalnya yang lanang atau yang tunggal, pasti hasilnya Tunggal yang bawang juga. tunggal juga. Tapi sebenarnya antara yang tunggal sama yang cutting beda nggak sih Pak? Eh, Soalnya kan katanya ya. kalau di obat-obatan atau yang lebih manjur lah gitu, itu katanya kan yang black garlic tunggal nih dibandingin cutting. Itu sebenarnya benar atau enggak sih Pak? Kalau dari bahan dasarnya sendiri sebetulnya tidak terlalu berbeda signifikan ya, hanya perbedaan dari kandungan antioksidannya saja, alkaloidnya sedikit saja. Tetapi karena memang masalah psikologis itu biasanya memang yang bawang lanang itu yang tunggal itu untuk pengobatan sehingga diasosiasikan menjadi lebih berkhasiat. Nah, tetapi kalau sudah jadi black garlic, Mbak Alfi, walaupun signifikan khasiat tidak terlalu berbeda nyata, gitu, tapi rasanya beda, gitu. Rasanya sedikit Rasanya berbeda, beda. ya. Nantinya mungkin Mbak Alfi bisa coba yang cutting seperti apa, kemudian yang tunggal seperti apa. Tentunya yang hasil dari tunggal itu dia lebih manis, lebih seperti buah plum gitu nanti rasanya. Buah Ya. plum. Oke, nah kita akan coba black garlicnya biar teman-teman juga tahu nih. Bapak mau coba? Ya, silakan. Oke. Ini juga mungkin sebagai ini saja ada Kita sedikit sambil informasi, coba nih. Ya, Pak. Mbak Alfi. Penelitian terakhir ternyata black garlic ini bisa sebagai anti neuropatik ya, artinya bisa juga untuk mencegah Alzheimer dan sebagainya karena antioksidan yang tinggi, kemudian antiinflamasi, sehingga penelitian terakhir menunjukkan bahwa ini signifikan untuk otak ya, pemeliharaan kepikunan seperti itu. Jadi ini sangat bagus juga untuk anti pikun. Betul. Yuk kita coba. Gimana rasanya? Ini bentuknya manis. Bentuknya kenyal-kenyal warna hitam. Biasanya nih kita sebutnya si hitam manis, Pak. Ya. Gitu. Kenyal, Kita coba. hitam dan manis. Dan manis. Tidak berbau seperti yang mentah. Beda, Pak. Beda banget sih kalau ini. Ya. Dan tentunya sangat berkhasiat, terutama yang punya efek alergi segala macam. Kalau kondisi hujan, kan kadang-kadang cepat sekali kita itu Kena flu. Betul. hanya mengkonsumsi 3 butir saja, Oke. itu bisa untuk membantu kita sebagai anti alergi dan mudah sekali tidak mudah terkena flu. Oke, nih untuk cuaca Bogor nih terutama yang lagi seperti ini, itu gampang banget kan kita kena alergi dingin atau angin atau segala macamnya lah. Kalau misalnya cuaca lagi nggak menentu itu kalian bisa coba untuk konsumsi black garlic ini nih. Ada black garlic tunggal, kemudian ada black garlic cutting. Nah itu bisa membantu tubuh kalian untuk merespon dari alergi tersebut. Nah ini makannya berapa banyak Pak? Secara penelitian menyebutkan bahwa optimum adalah 3 butir sehari. Baik yang cutting maupun yang Iya, tunggal. karena lebih daripada itu tidak bermasalah karena memang ini tidak istilahnya tidak ada efek samping gitu ya, oke. tidak ada efek samping. Tetapi tentunya kan kalau kita berlebih kan sayang juga. Kalau optimum nanti bisa cepat habis bawangnya ya. Iya, betul. Kan lebih enak ya cukup 3 saja Cukup gitu, 3 saja. secukupnya saja. Dan ini juga bagus untuk yang penderita darah tinggi.
Oh, Alfi. oke. Jadi manfaatnya tadi selain untuk anti alergi, bagus juga untuk darah tinggi. Ya, kenapa? Karena Kenapa, dia bisa membuat elastis pembuluh darah gitu ya. Karena ternyata black garlic juga setelah diteliti itu dia mengaktifkan nitric oxide di dalam pembuluh darah kita. Oke, NO ya Pak ya, Ya, yang biasa disebut NO. betul. Ini ternyata juga sangat efektif sehingga gejala-gejala istilahnya penyakit jantung ini bisa juga dihindari jika kita konsumsi rutin 3 butir saja satu hari. Oke, ini berarti cara enak kita buat nurunin kolesterol sama darah tinggi ya Pak? Ya, Cara betul. enak banget ini, nggak usah minum obat-obatan, tapi kita bisa coba untuk konsumsi black garlic secara rutin. Berarti sebenarnya black garlic ini manfaatnya banyak banget ya Pak ya? Tadi untuk anti alergi, Ya. kemudian ada juga anti kolesterol. Anti Berarti kolesterol. ini ada korelasinya sama yang darah tinggi, Darah tinggi, kemudian jantung juga. Jantung, kemudian Jadi bisa juga- diabetes, diabetes juga yang bisa, berkenaan Pak? dengan kesehatan darah. Oh, Gitu. oke. Berarti semua tentang darah itu kalau misalnya ada something wrong sama darahnya kita bisa konsumsi black garlic. Iya, betul Betul sekali. ya Pak ya. Tapi ini Pak, ini kan dari bawang putih ya Pak ya, terus dijadikan hitam. Susah nggak sih Pak buatnya? Disebut susah tidak gitu. Tetapi kan tentunya kita yang baik adalah bagaimana kita membuat black garlic yang berkualitas tinggi gitu ya. Oke. Berkualitas dan mutunya dari SAC-nya itu bisa betul-betul tercapai maksimumnya. oke. Itu yang sulit gitu ya. Oh, Kalau oke. kita buat hanya bawang putih menjadi bawang hitam itu dengan rice cooker sudah bisa gitu. Oh, oke. Tapi kalau kita ingin mendapatkan black garlic yang betul-betul maksimum kadar sustain SAC-nya itu kita harus ada proses yang harus ikuti tahap demi tahap. Oh, gitu. oke. Jadi untuk selanjutnya kita akan coba nih ketahui gimana caranya bikin black garlic ke pabriknya langsung. Oke? Oke, nanti kita Iya. ikut ke sana ya. Kita lihat bagaimana membuat black garlic yang mutunya baik, kemudian kandungan aktifnya yakni SAC itu atau S-aliocysteine itu betul-betul yang maksimum. Betul. Oke, sampai jumpa nanti di pabrik langsung. Bye bye.